Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi sebagai persiapan untuk menghadapi UTBK tahun 2025. Salah satu materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bunga. Kebetulan kemarin ada salah satu subscriber kita yang request buat dibahaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Dan sebenarnya materi bunga ini juga keluar di salah satu subtes UTBK tahun lalu, yaitu di subtes penalaran matematika. Meskipun yang keluar tuh hanya bunga tunggal dan perhitungannya itu nggak terlalu susah. Tapi yuk kita bahas sama-sama tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Barangkali ada teman-teman yang masih ragu tentang bagaimana menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke. Sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu itu adalah tentang pengertian dari bunga itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bunga? Bunga itu adalah sejumlah uang yang diterima saat seseorang menyimpan atau menginvestasikan sejumlah uangnya di bank. Jadi kalau teman-teman menyimpan uang di bank, nah biasanya ada sejumlah uang yang teman-teman terima pada saat beberapa periode tertentu. Nah, jumlah uang tadi itu yang disebut sebagai bunga. Bunga itu mengakibatkan adanya pertambahan nilai dari tabungan atau simpanan kita di bank. Nah, bunga itu nanti ada dua jenisnya, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang bunga tunggal. Nah, yang dimaksud dengan bunga tunggal itu apa? Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang besarannya itu selalu tetap dan tergantung nilai atau jumlah tabungan pada awal periode. Jadi ketika teman-teman menyimpan di bank dan berlaku bunga tunggal, nanti besaran bunga yang teman-teman terima itu nilainya akan selalu tetap. Tergantung terhadap siapa? Tergantung terhadap besarnya tabungan pada awal periode teman-teman menabung. Jadi ciri-ciri utamanya itu ada dua sebenarnya. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, nilainya selalu tetap. Lalu yang kedua, dia tergantung tabungan awal. Tergantung pada tabungan awal. Nah, gitu. Buat lebih pahamnya, saya akan berikan contoh kasus bagaimana sih menghitung besaran uang ketika kita menabung di bank dan dikenakan dengan bunga tunggal. Oke, kasusnya begini. Budi menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal. Tentukanlah banyak uang simpanan Budi setelah 3 bulan jika diketahui suku bunga 10% per bulan. Jadi dari kasus ini kita tahu bahwa tabungan awal si Budi itu sebesar 1 juta ya teman-teman, dengan sistem bunga tunggal. Jadi kita sudah diberitahu bahwa bunga yang berlaku di bank itu adalah bunga tunggal. Nah, kemudian ditentukan untuk kita mencari uang simpanan Budi itu setelah 3 bulan jika diketahui suku bunganya 10%. Nah, suku bunga ini nanti berpengaruh terhadap besarnya bunga yang teman-teman terima ketika menyimpan uang di bank. Nah, kalau secara manualnya tanpa menggunakan rumus, cara perhitungan bunga itu sebenarnya seperti ini. Jadi coba teman-teman perhatikan. Di sini saya pisahkan antara periode awal. B0 itu berarti bulan 0, yaitu awal mula jumlah tabungan si Budi ketika dia mulai menabung. Nah, B1 ini adalah tabungan si Budi setelah 1 bulan atau setelah 1 periode. Nah, B2 ini nanti setelah 2 bulan atau periode kedua, dan B3 ini adalah setelah 3 bulan atau periode ketiga. Nah, untuk menghitung besaran bunga yang dia terima ini nanti itu harus kita hitung berdasarkan total tabungan awal. Nah, kalau dihitung secara manual nanti caranya seperti ini. Oke, kita hitung dulu bunga yang ia terima pada periode pertama. Nah, besaran bunga yang diterima pada periode pertama itu bergantung pada besarnya suku bunga. Tadi diberikan bahwa suku bunganya itu sebesar 10% per bulan. Jadi kita hitung 10%, berarti 10/100 dikalikan dengan 1 juta. Nah, ini tinggal kita hitung. Nanti akan kita peroleh, tinggal kita coret aja nolnya, 100.000. Nah, artinya apa? Artinya pada periode pertama si Budi ini nanti akan menerima bunga sebesar 100.000. Maka tabungannya itu akan bertambah nilainya sebesar 100.000 rupiah.
Dan besarannya ini nanti akan selalu tetap teman-teman, akan selalu tetap setiap bulannya. Maka setelah bulan pertama, karena uangnya bertambah 100.000, maka tabungan si Budi ini menjadi 1.100.000. Nanti di periode kedua, pertambahannya itu tetap akan sama, karena bergantung pada besaran bunga di awal tadi. Berapa besaran bunga yang ia terima itu sebesar 100.000. Nah, besaran 100.000 ini akan tetap nambah lagi nih, nambah 100.000. Maka sekarang jadi 1.200.000. Nanti di periode ketiga dia akan nambah lagi tuh bunganya. Bunganya itu selalu tetap 100.000 tadi, nambah lagi 100.000. Sehingga pada akhir periode ketiga atau di bulan ketiga, tabungan si Budi itu nanti nominalnya akan mencapai 1.300.000 gitu. Nah, jadi total tabungan yang ia peroleh, selama 3 periode itu diperoleh dari siapa? Diperoleh dari besarnya tabungan awal si Budi, ditambahkan dengan total bunga yang ia terima, selama periode menabung. Nah, selama menabung. Nah, kalau kita lihat tabungan awalnya itu tadi nominalnya adalah sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan total bunga yang ia terima selama menabung itu ada sebanyak 100.000, tambahkan 100.000 lagi, tambahkan 100.000 lagi. Jadi total bunga yang ia terima itu ada sebanyak 300.000 rupiah. Sehingga total tabungannya pada periode ketiga itu sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, dan ini si bunga tunggal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebenarnya. Jadi ada rumusnya teman-teman. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I dikalikan dengan N. Jadi rumusnya seperti ini. Dimana nanti nilai si MN itu adalah tabungan pada akhir periode ke N. Tabungan pada akhir periode ke N. Nah, sementara M0 itu adalah tabungan awalnya, tabungan awal periode, sementara I itu adalah suku bunga. Nah, suku bunga ini disajikan dalam bentuk persentase gitu. Sementara N ini adalah periode menabungnya, periode menabung atau lamanya menabung gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat ketika menggunakan rumus ini, nanti selang waktu pada saat suku bunga dan N ini harus sama. Maksudnya apa? Jadi kalau suku bunganya ini dalam satuan bulan diterimanya, maka periode menabungnya juga harus dalam bentuk bulan. Jika bunganya dalam bentuk tahun diberikan, maka periode menabungnya juga harus dalam bentuk tahun. Kalau seandainya periodenya tidak sama antara yang satu dengan yang lain, maka harus disamakan dulu gitu. Nanti kita berikan contoh. Sekarang coba kita buktikan menyelesaikan kasus yang kita miliki tadi dengan menggunakan rumus dari perhitungan bunga tunggal tadi. Jadi kalau kita gunakan rumus yang kita ketahui tadi itu adalah nilai M0 nya. M0 itu apa? Tabungan awal sebesar berapa? 1 juta rupiah. Nominalnya 1 juta rupiah. Kemudian kita diberikan I, persentase bunganya. Persentase bunganya tadi berapa? Di sini udah dikatakan bahwa persentasenya itu adalah 10% per bulan. 10% per bulan. 10% per bulan. Kemudian ada N, periode menabung yang diinginkan, yaitu selama 3 bulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus cek dulu nih satuan antara suku bunga sama periode menabungnya itu harus sama. Nah, kalau kita lihat ini udah dalam bentuk yang sama, selang waktunya itu sama-sama dalam bentuk bulan. Jadi kalau
selang waktunya sudah sama, ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Nah, yang ditanya itu adalah tabungan akhir setelah menabung selama 3 bulan atau setelah 3 periode. Berarti yang ditanya itu adalah nilai M3. Nah, besarnya uang setelah 3 periode. Nah, tinggal masukin ke rumus. Rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi adalah MN sama dengan M0 kalikan 1 tambah I kalikan dengan N. Nah, ini kita tinggal hitung aja teman-teman. Berarti M3 akan sama dengan M0, berarti 1 juta kalikan 1 ya, kalikan 1 tambah I. Ini itu persentase bunganya tadi, yaitu 10%. Berarti 10 per 100 dikalikan dengan 3. Maka M3 akan kita peroleh 1 juta kalikan 1 tambah 10% kalikan 3, berarti 30 per 100. Kita jadikan desimal. Ini 1 juta kalikan 1 tambah 30%, berarti nilainya adalah 0,3. Ditambahkan dengan 1, si 0,3 nya tadi, maka kita peroleh 1,3. Nah, 1,3 kalau dikalikan dengan 1 juta itu dapatnya adalah 1.300.000. Nah, sehingga nanti kita peroleh tabungannya setelah 3 periode atau setelah 3 bulan itu adalah sebesar 1.300.000. Nah, kalau teman-teman lihat itu jawaban dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan rumus itu sama gitu ya. Nah, yang terpenting ketika teman-teman mengerjakan tadi harus periksa dulu satuan pada periodenya dan satuan pada suku bunganya gitu. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal satu lagi. Nah, di soal kali ini diberikan Ahmad menabung di bank dengan sistem bunga tunggal 12% per tahun. Jadi yang 12% ini adalah suku bunganya ya teman-teman. Kemudian tentukanlah banyak tabungan Ahmad di bank jika ia menyimpan uang di bank selama 4 bulan dengan tabungan awalnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika ngerjakan soal, ada kalanya nanti di soal itu teman-teman diberikan suku bunga dan periode menabung itu dalam satuan waktu yang tidak sama. Diketahui itu yang pertama itu adalah modalnya atau tabungan awal M0-nya. M0-nya diberikan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada I. I-nya ini tadi adalah persentase dari suku bunga. Nah, suku bunganya itu diberikan dalam besaran 12% per tahun. Jadi satuan waktunya itu masih dalam bentuk tahun. 12% per tahun. Nah, sementara N-nya itu minta selama periode 4 bulan. Oke. Ini selama 4 bulan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu satuan waktu antara persentase suku bunganya sama periode menabungnya itu nggak sama. Di sini berikan dalam bentuk tahun, yang sini dalam bentuk bulan. Kalau gitu harus disamakan terlebih dahulu. Nah, caranya makannya itu samakan mereka ke dalam bentuk satuan waktu yang paling kecil di antara mereka berdua. Karena di sini ada tahun dan bulan, berarti jadikan ke dalam bentuk bulan. Nah, kalau kita mau ngerubah persentasenya yang semula dalam satuan tahun jadi satuan bulan, itu harus kita bagi. Baginya berapa? Nah, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka supaya persentase bunga ini bisa kita pergunakan untuk periode bulanan, maka dia harus dibagi dengan 12. Sehingga diperoleh 12% dibagi dengan 12 akan didapat sebesar 1%. Sehingga bunga yang kita gunakan itu adalah 1% per bulan. Nah, karena satuannya sudah sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah besarnya tabungan setelah 4 bulan. Berarti yang ditanya adalah nilai dari M4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jawab MN sama dengan M0 kalikan 1 ditambah I kalikan dengan N. Tinggal kita tuliskan, berarti M4 sama dengan M0 nya sebesar 10 juta rupiah kalikan 1
tambah I-nya tadi sebesar 1%, berarti 1/100 kalikan dengan N sebesar 4 bulan, berarti kalikan 4. Maka kita peroleh M4 sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 4/100, maka diperoleh M4 sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,04. Lanjutkan, M4 sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1,04, sehingga diperoleh tabungan pada periode keempat sebesar 10.400.000 rupiah. Jadi gitu ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat itu hanyalah bagaimana cara menggunakan rumus serta teliti satuan antara persentase suku bunga dan periode menabungnya. Berikutnya kita lanjutkan mengenai bunga majemuk.